Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Eneziza, mahasiswa Setikes Geraha Mandiri Cilacap. Di sini saya akan membahas tentang sadari atau pemeriksaan payudara sendiri. Tujuannya untuk mendeteksi dini kanker pada payudara. Kanker payudara tidaklah menakutkan jika kita kenali. Mari kita lakukan pemeriksaan rutin dan obati dengan medis jika kita terdiagnosa. Bagaimana cara mendeteksi dini pada kanker payudara? Yang pertama bisa dilakukan dengan sadari. Periksa payudara sendiri, yang kedua mamografi, yang ketiga USG payudara, yang keempat bisa mengambil jaringan bagian payudara bila diperlukan. Sadari sebaiknya dilakukan pada hari ke-7 sampai ke-10 setelah menstruasi pada saat jaringan payudara sedang tidak sensitif. Di setiap gerakan sadari, kita bisa cermati ukuran dan bentuk payudara, permukaan payudara, dan puting pada payudara. Mari sadari yang pertama, kita berdiri tegak di depan cermin, dan jangan khawatir jika payudara Anda tidak simetris. Bagian yang harus teraba di setiap gerakan sadari. Yang pertama, 2 jari di atas tulang selangkah. Yang kedua, yang perlu teraba adalah batas garis bawah di lingkaran bawah payudara. Yang ketiga, batas tengah di tengah tubuh. Gerakan kedua, letakkan kedua siku di belakang kepala, lalu dorong siku ke depan, belakang, dan amati payudara. Yang ketiga, letakkan kedua tangan di samping pinggang, lalu badan membungkuk, dan biarkan payudara seperti menggantung dan rasakan bila ada yang mengayun, segera tarik kembali ke posisi semula. Yang keempat, letakkan tangan kirimu di punggung atas, lalu gunakan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis untuk mendeteksi dengan gerakan pemijatan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, atau menggunakan gerakan melingkar, membentuk lingkaran kecil-kecil. Terus, Anda juga bisa menggunakan gerakan dari tepi payudara ke tengah puting atau dari tengah puting ke tepi payudara. Ulangi proses tersebut pada payudara kanan atau payudara kirimu dengan proses yang sama. Yang kelima, pencet puting payudara satu persatu menggunakan jari telunjuk. Bila ada cairan yang keluar, segera konsultasikan pada dokter. Keenam, letakkan bantal di bawah punggung kita, luruskan tangan kanan, gunakan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis untuk mendeteksi dan menekan. Rasakan bagian payudara dan sekitar ketiak. Cermati kedua payudara kita dengan gerakan tersebut. Ulangi gerakan tersebut pada payudara kanan atau kiri secara bergantian. Perlu diwaspadai dan dicermati ketika kita melakukan pemeriksaan jika kita menemukan tanda-tanda seperti benjolan, kulit kemerahan pada area payudara, terus kulit keriput seperti kulit jeruk. Terus ketika kita mengangkat tangan, ada lesung di samping payudara atau di sekitar area ketiak, lalu puting tertarik ke dalam. Terus ketika kita memencet puting, keluar cairan, maka segera kita berkonsultasi ke dokter. Meskipun 8 hingga 10 benjolan di payudara bersifat jinak, namun kita perlu berkonsultasi ke dokter. Penyebab kanker payudara belum diketahui secara pasti, namun diawali dengan pembelahan sel-sel pada payudara yang sangat pesat hingga menyebar ke organ tubuh. Lalu siapa saja yang dapat terkena faktor resiko kanker payudara? Yang pertama, menstruasi terlalu dini atau kurang dari 12 tahun. Yang kedua, menopause terlalu lambat atau lebih dari 50 tahun. Yang ketiga, kehamilan pertama terjadi pada umur 35 tahun. Yang keempat, faktor genetik. Yang kelima, karena pola hidup tidak sehat. Yang keenam, karena menggunakan KB hormonal atau KB oral dalam jangka waktu yang lama. Yang ketujuh, karena tidak menyusui. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.